setiap 1 Desember itu diperingati sebagai Hari AIDS sedunia. Itu baru dicanangkan pertama tahun 88. Jadi setelah 7 tahun ditemukannya penyakit ini atau dijadikan pandemi darah, kontak darah, hubungan seksual dan ibu ke bayinya, terutama melalui ASI. Jadi dari seseorang itu AIDS gitu dok, kira-kira nampak nggak sih dok dari gejala-gejalanya gitu? Nah, menghilang. Bukan berarti sembuh, tapi virusnya adalah dia akan tetap di tubuh kita sembunyi dari serangan imun kita. Ya. 3-10 tahun itu kira-kira kalau dites HIV itu bisa terlihat positif gitu nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast Sapa Sehat UMM Hospital. Perkenalkan, saya Dr. Ronti sebagai host pada podcast Sapa Sehat kali ini. Nah, teman-teman, Sobat Sapa Sehat yang ada di rumah, podcast Sapa Sehat akan datang dengan informasi berbagai wawasan seputar kesehatan. Nah, pada podcast kali ini kira-kira apa ya yang mau kita bahas ya? Nah, Sobat Sehat pada tahu nggak sih pada setiap 1 Desember itu diperingati sebagai Hari AIDS sedunia. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, podcast kali ini akan membahas tentang AIDS. Nah, tentunya saya nggak sendirian, saya sudah ditemani dengan pakar di bidang hal ini. Nah, kita sambut Dr. Didi Candradikusuma, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sobat sehat ya, Sobat istilahnya. sehat, Oke. ya, dokter. Baik, bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, Alhamdulillah ya. nggak hujan hari ini ya. Cuaca dari alhamdulillah. Sejarahnya. Ya. Baik dokter. Dok, sebelum kita bahas lebih lanjut nih dok tentang AIDS itu sendiri, dokter bisa jelaskan ke sobat sehat yang ada di rumah mungkin apa sih pengertian sederhana dari AIDS itu sendiri? Ya, jadi menarik nih pertanyaannya. Mudah-mudahan audiens sudah mengenal AIDS ya. AIDS itu sebetulnya sudah dikenal mulai tahun 83 ya. Kasus pertama itu didapat pada tahun 81 sebetulnya di Amerika, kemudian tahun 83 baru ditemukan penyebabnya yaitu suatu virus, dan pada tahun 86 baru ditetapkan namanya virusnya adalah HIV ya, Human Immunodeficiency Virus. Nah, HIV itu pada infeksi pada seseorang pada tahap akhir itu namanya AIDS ya. AIDS, jadi AIDS itu singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ya, artinya pada saat itu kondisi pasien itu sudah demikian tidak bagus sehingga banyak gejalanya. Ya, sindrom itu kan artinya banyak gejala. Ya, jadi banyak gejala yang disebabkan karena adanya imunodefisiensi atau penurunan daya tahan tubuh pada pasien yang terinfeksi HIV tersebut. Ya. Jadi sebenarnya AIDS itu sudah tahap akhir. Nah, itu kan sekian puluh tahun yang lalu ya, 30 tahun yang lalu. Sekarang ini yang AIDS itu sudah semakin sedikit. Ya. Artinya bahwa karena penemuan kasusnya itu dibuka pintu selebar-lebarnya oleh pemerintah kita, maka kita bisa mendapatkan kasus-kasus HIV, infeksi HIV masih di awal di tengah-tengah gitu ya. Jadi yang ke AIDS itu sudah semakin menurun kasusnya. Sehingga namanya sekarang bukan AIDS lagi ya. Jadi kalau ada penderita terinfeksi HIV itu dulu namanya ODA, orang dengan HIV AIDS. Tapi sekarang namanya jadi ODIV ya, orang dengan HIV. Ya, karena apa? Karena tidak semuanya AIDS ya. Banyak terinfeksi HIV tapi tidak semuanya menjadi AIDS. Menunjukkan gejala gitu ya. Ya, artinya bahwa dia masih gejalanya belum terlalu banyak, belum terlalu jelek kondisinya. Yang itu karena penemuan yang cepat dan pengobatan yang segera gitu ya, istilahnya gitu ya. Ya. Dok, saya penasaran nih dok, kan AIDS itu diperingati sedunia setiap tanggal 1 Desember ya dok? Betul. Kenapa dok kok harus 1 Desember dok? Sebetulnya itu tidak langsung segera dimunculkan sebagai hari peringatan. Itu baru dicanangkan pertama tahun 88. Jadi setelah 7 tahun ditemukannya penyakit ini atau dijadikan pandemi pada saat itu ya. Ya, kita masih ingat COVID ya.
pandemi COVID itu ya seperti itu kira-kira pada saat itu ya. Tetapi HIV ini tidak semudah COVID menularnya ya, sehingga tidak seheboh COVID yang kita alami beberapa tahun terakhir ini ya. Nah, setelah tahun 86 tadi saya sampaikan ditemukan atau disebut dengan HIV virus penyebabnya, maka baru pada tahun 87 ditemukan obat antivirusnya baru satu macam, namanya azidotimidin, AZT atau sidofudin ya. Tahun 88 barulah dicanangkan peringatan untuk kasus-kasus atau pasien-pasien HIV itu ditetapkan pada tanggal 1 Desember. Kenapa dipilih 1 Desember? Kalau beberapa penyakit itu ada sejarahnya ya, tapi ini kayaknya HIV ini tidak ada sejarah khusus penetapan tanggal 1 itu, tapi maunya yang kira-kira tidak banyak bersinggungan dengan peringatan-peringatan yang lain gitu ya. Spesial ya. Spesial. Jadi tetapkan tanggal 1 Desember. Kemudian ada lagi Dr. Nanti, itu lambangnya HIV kan tahu ya, pita merah ya. Pita merah itu bukan langsung pada saat itu juga, ternyata perlu waktu sekitar 3 tahun ya. Tahun 91 itu beberapa seniman yang peduli pada HIV ini, dia berkumpul kemudian untuk membuat suatu lambang untuk mengingatkan kepada kita semua HIV atau AIDS itu seberapa pentingkah buat kita. Makanya terus dipilihlah pita merah itu. Jadi begitu akhirnya sejarahnya. Menarik nih. Jadi kita tahu juga sejarahnya AIDS itu apa. Yeah. Baik dokter. Tadi dokter mengatakan tentang virus ini diakibatkan dengan virus, berarti ada penularan ya dok ya? Betul sekali ya. Kira-kira dok, bagaimana saja faktor risiko yang bisa memicu proses penularan dari AIDS ini sendiri? Ya, jadi kalau melihat sejarahnya dari awal bahwa sebetulnya virus atau penyakit ini adalah suatu zoonosis. Zoonosis itu adalah penyakit yang menyerang hewan ya. Sekarang ini kan banyak ya penyakit-penyakit hewan yang menulari manusia ya, karena perilaku manusia sendiri yang tidak mengikuti aturannya Allah ya, artinya merusak dirinya sendiri gitu ya kira-kira. Jadi akibatnya beberapa penyakit yang justru ada di hewan asalnya itu bisa menular ke manusia, termasuk HIV ini ya. Tetapi penyakit ini baru populer atau baru mulai menjadi masalah pada tahun 81 yang saya sampaikan itu, di mana pada satu komunitas tertentu di situ di New York itu didapatkan penyakit yang agak aneh gitu ya, tapi terjadi pada beberapa orang ya. Dan baru 2 tahun kemudian diketahui bahwa penyebabnya adalah suatu virus itu gitu ya. Dan setelah diketahui virusnya, maka disitulah mulai berkembang ilmu tentang HIV ini. Jadi di situ bisa didapatkan bagaimana virus ini menulari seseorang, kemudian bagaimana dia berkembang biak dan sebagainya. Dan ternyata bahwa HIV ini atau virus ini dia berada di tubuh kita, di dalam cairan tubuh kita. Semua cairan tubuh pasien yang terinfeksi HIV itu mengandung HIV semua gitu ya. Tetapi konsentrasi tertinggi ada di darah ya. Kemudian di cairan kelamin dan pada ASI kalau si ibu itu hamil atau melahirkan. Ya, itu 3 cairan utama yang terkonsentrasi virusnya di situ ya. Meskipun semuanya ada, tapi terkonsentrasi itu karena berpotensi untuk menular. Ya. Yang lain itu ada, misalnya di air mata juga ada virus itu, tapi ada, tetapi tidak cukup mampu untuk menularkan ke orang lain gitu ya. Yang mampu hanya 3 tadi itu ya. Jadi lewat darah, kontak darah, hubungan seksual, dan ibu ke bayinya, terutama melalui ASI. Sehingga penularannya adalah siapa saja yang kontak dengan pasien terinfeksi HIV dengan cara tadi itu ya, kontak dengan darah apapun ya, mungkin dengan berganti-ganti jarum suntik, mungkin ganti-ganti pisau cukur ya. Kemudian yang kedua adalah hubungan seksual yang tidak aman ya, tidak aman. Kemudian yang ketiga, seorang ibu hamil yang positif HIV, dia bisa menulari bayinya melalui saat kehamilan, saat persalinan, dan setelah melahirkan dengan melalui ASI tadi. Itu aja sebetulnya simpelnya. Tidak semudah COVID menular kita. Artinya apa? Kalau ada seseorang yang terinfeksi HIV, itu insya Allah pasti kontaknya beberapa kali gitu ya. Tidak mungkin ketemu sekali terus ketularan itu sangat sulit ya. Bahkan dengan hepatitis B saja atau hepatitis C itu resiko untuk menular itu hanya jauh di bawahnya ya.
Kalau kita bisa lihat hepatitis B itu, begitu kita kontak dengan darah pasiennya, itu 30% resikonya. Hepatitis C 3%, HIV itu hanya 0,3%. Bahkan hubungan seksual itu pun hanya 0,03% kira-kira ya resikonya. Tetapi ternyata sekarang ini diketahui bahwa penularan terbesar HIV itu adalah melalui hubungan seksual. Ya. Artinya apa? Artinya tidak mungkin perilaku itu dikerjakan satu kali. Kalau satu kali terus positif namanya apa? Namanya apes. Ya. Jadi pasti itu berulang kali dan itu wajar kalau orang mohon maaf berhubungan seksual itu mesti tidak mungkin cuma sekali aja, itu mesti berubah. Itu menyebabkan meskipun risikonya kecil tapi ternyata itu adalah penyebab terbesar dari terinfeksinya seorang oleh virus ini. Jadi begitu kira-kira ya. Jadi perilaku itu bukan menyalahkan seseorang, tetapi kalau kita berperilaku seksual yang tidak aman, kemudian kontak darah pasien atau seseorang yang kita tidak tahu apakah dia mengidap penyakit tertentu, ibu ke bayinya, itu adalah faktor utama menyebabkan seseorang terinfeksi HIV itu. Itu yang harus kita hindari. Ya. Ya. Jadi sobat saya kita sudah tahu nih beberapa faktor-faktor resiko yang bisa menjadi sumber penularan dari HIV ini sendiri. Ya. Berarti tadi AIDS bisa saya simpulkan sedikit ya dok, kalau AIDS ini berarti disebabkan oleh karena virus yang namanya HIV tadi, immunodeficiency virus. Gejalanya dalam bentuk AIDS gitu. Kemudian dari penularan-penularan yang sudah tadi dokter sebutkan, mulai dari kegiatan seksual yang tidak aman, kemudian dari darah, kontak darah, dari air susu ibu atau ASI. Gitu ya. Baik, ini menarik nih sobat sehat ya. Baik, dok, saya ingin tanya lagi nih dok, berarti ketika kita mencurigai seseorang itu AIDS gitu dok, kira-kira nampak nggak sih dok dari gejala-gejalanya gitu? Nah, ini sebelum kita ke sana, ini saya cerita sedikit ya. Jadi kalau virus HIV itu virusnya adalah termasuk retroviral ya, kelompok retroviral. Retroviral itu dia punya kemampuan untuk mengubah, dia itu virus RNA ya. Jadi virus itu hanya ada dua, virusnya RNA atau DNA gitu ya. Termasuk HIV itu termasuk RNA, punya sifat-sifat. Satu, RNA itu dia tidak stabil, artinya justru itu gampang mutasi ya. Kayak COVID itu kan RNA dia. Jadi untuk menghindari respon imun tubuh kita ya, untuk melawan virus itu, dia mutasi ya. Terjadinya bisa dalam 1-2 menit dia bisa bermutasi, berubah gennya ya. Sehingga antibodi yang terbentuk tidak bisa mengenali lagi. Itu sifatnya RNA. Kemudian sifat yang lain retroviral adalah dia mengubah RNA menjadi DNA. Pada saat dia sudah masuk ke tubuh pasien, maka dia mengubah RNA menjadi DNA, mengikuti nanti masuk mengintegrasikan gen itu ke gen manusia, sehingga dianggap gen itu adalah milik kita, padahal itu adalah miliknya virus. Yang ketiga, sifat dari retroviral adalah dia punya kemampuan untuk bertahan atau kronisitas, artinya infeksinya bukan akut, perjalanannya adalah kronis ya. Jadi bukan kayak flu gitu ya. Infeksi 1, 2, 3 hari kemudian batuk pilek, seminggu sembuh ya. Kalau HIV enggak ya. Begitu dia masuk ada gejala akut sama dengan virus-virus yang lain, maka gejalanya adalah yang meriang gitu ya, sakit semua badannya, tapi nanti menghilang. Bukan berarti sembuh, tapi virusnya adalah dia akan tetap di tubuh kita sembunyi dari serangan imun kita ya. Kemudian pelan-pelan dia bergerilya untuk memakan istilahnya, memakan CD4 sebagai sasaran utama infeksi di tubuh kita, kemudian dia akan berkembang di situ. Nah, pada sekian tahun kemudian barulah muncul gejalanya. Ya. Jadi di antara kondisi akut dan sampai ke gejala itu perlu waktu panjang. Langsung bisa antara 3 sampai 10 tahun bisa. Namun yang berbahaya adalah meskipun dia tidak ada gejala, itu tetap berpotensi untuk menularkan ke orang lain. Ya. Jangan dibayangkan virus itu ada 10-20 ya. Virus itu bisa 1 miliar di tubuh kita. Jadi kalau tidak diobati itu 1,5 miliar atau 2 miliar dari tubuh kita. Jadi itu sangat gampang menularkan. Nah, berbahaya apa? Karena pada saat kondisi kronik laten itu, maka tidak ada gejala sama sekali. Sehingga pasien yang tidak merasa dirinya terinfeksi HIV
kalau berperilaku yang berisiko maka menulari banyak orang gitu ya. Dan yang kontak pun juga tidak tahu ini orangnya baik-baik saja, padahal itu punya virus banyak di tubuhnya gitu ya. Gitu. Kemudian berikutnya gejalanya apa? Gejala itu sebetulnya sudah pada tahap lanjut ya. Artinya pada saat setelah imun kita betul-betul turun ya, maka masuklah infeksi-infeksi dari luar ya. Yang biasanya kita aman-aman saja, dia bisa jadi berat ya. Kemudian virus yang sudah ada di tubuh kita ya, virus tertentu ya, itu bisa aktif ya. Karena selama ini kita bisa menahan karena imun kita bagus ya. Begitu imun kita turun, virus-virus yang ada di tubuh kita itu yang selama ini hidup di situ aja nggak ngapa-ngapain, dia jadi berkembang ya. Nah, itulah yang menimbulkan gejala ya. Jadi namanya infeksi oportunistik, itu yang menimbulkan gejala pada pasien-pasien terinfeksi HIV itu. HIV-nya sendiri tidak ada gejala sebetulnya. Gejalanya di awal tadi itu seperti flu-like syndrome ya, meriang ya, tapi itu akan berakhir 1-2 minggu ya. Setelah itu tidak ada gejala. Gejala muncul itu bukan karena HIV-nya, tapi karena infeksi yang masuk atau infeksi yang oportunistik ya, gejala di situ. Dan itu sudah jadi lebih advance penyakitnya. Dan kalau sudah banyak sekali infeksi yang masuk, opportunistik infeksinya banyak, imunnya sangat rendah, itulah yang disebut dengan AIDS tadi itu. Stadium 4. Ya, jadi itu kira-kira begitu ya. Ya. Dari penjelasan dokter tadi berarti gejala itu akan timbul ketika sistem imun sudah menurun ya dok ya? Betul sekali. Kemudian sistem imun menurun, tentara tubuh itu kan berarti nggak ada yang jaga ya? Jadi banyak infeksi-infeksi kayak bakteri atau virus yang lain gitu ya dok. Yang biasanya itu simple buat orang normal, dia bisa berat gitu ya. Di pasien itu ya. Kira-kira apa sih dok contoh infeksi-infeksi oportunistik yang sering kita dapatkan? Paling banyak diderita oleh pasien HIV adalah TBC ya. TBC ya. TBC itu kira-kira 30% pasien HIV itu akan positif TB-nya ya. Kemudian yang lain tergantung dari berapa jumlah imun yang turun gitu ya. Imun yang turun itu ditandai dengan CD4 namanya. CD4 itu berarti target utama HIV adalah CD4, sel yang mengandung CD4 itu ya. Nah, kalau CD4-nya turun, kita bisa melihat infeksinya apa yang muncul. Tergantung jumlahnya CD4 yang tersisa ya. Misalnya gini, misalnya kalau CD4 itu di bawah 200, maka infeksinya banyak di situ. Misalnya toxoplasmosis, kemudian yang PCP ya. PCP itu pneumocystis jirovecii pneumonia ya. Itu suatu infeksi paru yang disebabkan oleh jamur pneumocystis jirovecii namanya ya. Itu hanya ada pada orang yang imunnya rendah ya. Saya pun mungkin ada di tubuh saya, tapi dia tidak akan ngapa-ngapain ya, tidak akan bisa apa-apa gitu ya. Kemudian di bawah 100 misalnya ada infeksi Cryptococcus neoformans, suatu jamur yang sangat sulit dimatikan ya, karena dan dia menyerang ke otak ya. Cryptococcus neoformans, Cryptococcus neoformans, penyakitnya namanya Cryptococcus ya. Nah, itu contoh-contohnya aja bahwa tergantung jumlah CD4-nya yang ada di pasien itu. Semakin rendah, maka infeksi-infeksi yang tidak lazim itu akan muncul ya, gitu ya. Jadi sobat sehat, ini karena penurunan dari sistem imun yang jaga tentara tubuhnya ini nggak ada gitu ya. Jadi yang harusnya itu flora-flora normal gitu ya dok ya. Jamur-jamur yang memang ada normalnya di tubuh kita, jadi menjadi jahat gitu. Oleh karena nggak ada tentara yang jaga ini gitu ya dok ya. Oke, baik. Dokter, berarti saya masih penasaran nih dok, dari yang gejala untuk sampai timbul gejala AIDS itu tadi dari awal penularan itu kan tadi dokter mention bisa 3-10 tahun ya dok ya. Nah itu 3-10 tahun itu kira-kira kalau dites HIV itu bisa terlihat positif gitu nggak dok? Positif. Positif. Ya, begitu pasien terinfeksi HIV itu akan positif. Tesnya apa dulu tapi ya, tesnya apa dulu. Kalau tes itu kan ada beberapa macam. Salah satunya adalah antibody ya. Antibody itu artinya tubuh setiap ada infeksi mikroba yang masuk itu kita akan membuat antibodinya terhadap infeksi itu ya. Tetapi kalau antibody itu perlu waktu ya.
Tidak bisa serta-merta dia masuk langsung antibodi jadi, itu tidak bisa ya. Perlu waktu minimal 1-2 minggu, dia baru bisa muncul antibodinya. Sehingga kalau infeksi virus itu menginfeksi seseorang, kita tidak bisa langsung dia tes antibodinya, minimal 2 minggu. Itu namanya Windows period ya. Windows period artinya virus sudah ada, sudah berpotensi untuk menular, tetapi belum bisa terdeteksi. Tapi kalau pemeriksaan dengan PCR ya, PCR itu maka begitu dia menginfeksi kita, itu akan bisa terdeteksi. Cuma yang dipakai rutin itu adalah yang antibodi ya, karena dia lebih murah biayanya. Kalau yang PCR itu sekarang ini kira-kira 2 juta rupiah ya, 2 juta rupiah, jadi sekitar itulah kira-kira. Jadi itu akan lebih akurat, tetapi karena mahal tidak dipakai rutin untuk mengetes, mendiagnosis dari HIV ya. Jadi yang penting untuk mengetes itu adalah bahwa harus ada faktor risikonya dulu ya. Saya berperilaku seperti ini, maka apakah kira-kira saya gitu ya. Jadi tidak serta-merta orang jalan di pasar dicegat, ayo tes HIV gitu, tidak begitu ya. Jadi harus ada. Itu bisa melalui 2 cara ya. VCT namanya, voluntary counseling and testing. Itu artinya kita sendiri. Saya merasa saya pernah berperilaku yang berisiko ya. Kemudian saya kepinginlah tahu HIV. Saya akan mendatangi klinik yang melayani tes HIV. Itu namanya VCT ya. Itu sukarela kita datang. Yang kedua adalah PITC ya. PITC itu petugas yang menginformasikan. Misalnya pasien datang dengan batuk-batuk ya. Batuk-batuk, terus dokternya atau siapapun periksa, ini kayaknya TB ya. Periksa TB positif ya. Oh, TBC ya. Kemudian tahu ini bahwa 30% pasien HIV itu TBC-nya positif. Jangan-jangan pasien ini HIV juga ya. Mas atau Pak atau Bu atau Mbak, ini bisa saja ada HIV-nya. Coba dites saja. Itu namanya PITC ya. Artinya ada petugas atau orang lain yang menganjurkan dia tes ya. Jadi 2 cara itu terserah ya. Jadi, itu pun juga caranya itu bukan juga ngawur ya, artinya orang tidak ada apa-apa terus disuruh tes itu tidak begitu ya. Jadi ada indikasi tetap ya. Entah itu bisa dari infeksi oportunistiknya itu mungkin ya dok? Ya bisa aja. Kalau petugas yang sudah sering melihat pasien-pasien HIV itu akan hafal ya. Oh kalau ini itu HIV ini ya. Seperti pasien teman-teman kita di ruangan itu biasanya setelah melihat pasiennya, dok, jangan-jangan nih HIV dok. Dan dites dok itu banyak teman-teman perawat yang begitu ya, karena mereka lihat sehari-hari, kok begini gejalanya ya, HIV paling ini ya gitu ya, gitu ya kira-kira begitu ya. Kemudian dari penderita AIDS ini sendiri dok, bagaimana sih dok langkah-langkah pengobatan yang bisa ditempuh? Bisa sembuh nggak dok kira-kira? Sembuh itu kan relatif ya, definisinya apa dulu gitu ya. Kalau sembuh itu artinya memang hilang gejalanya, kemudian kualitas hidupnya menjadi baik kembali, itu ya akan tercapai seperti itu ya. Tapi kalau sembuh diartikan sebagai penyakitnya betul-betul hilang, 0 itu saat ini belum ya, Sama dengan penyakit yang lain, misalnya diabetes mellitus kencing manis atau hipertensi gitu ya, itu kan tanda petik sembuhnya ya. Artinya kalau nanti tidak minum obat ya naik lagi tensinya, gulanya naik lagi seperti itu. Ya, jadi istilahnya bukan sembuh tanda petiknya. Kalau baik banyak yang baik ya, karena itu justru yang tujuan kita adalah menjadikan pasien itu menjadi baik ya. Langkah pertama setelah tes dinyatakan positif, maka pasien adalah ini petugas ya, ada paketnya ya. Paketnya pertama adalah petugas harus mencari kira-kira ada infeksi oportunistik apa enggak di pasien ini, terutama TB-nya. Karena apa? Karena itu yang harus diobati juga ya. Yang menyebabkan meninggalnya pasien itu bukan karena HIV-nya, Dr. Ronti ya. HIV tidak menyebabkan pasien meninggal. Dia kalau dipanggil di sidang itu dia misalnya nggak membuat dia mati ya. Gitu. Membuat mati itu TB ya gitu ya. Artinya ya infeksi oportunistik itu yang menyebabkan kematian oleh pasien. Sehingga itu harus dicari dulu, terutama TB-nya. Karena begitu ketemu harus diobati dulu ya. Baru nanti HIV-nya diobati ya. Yang ketiga kalau bisa diberikan atau tes CD4 itu tadi ya, sampai seberapa sih kira-kira imunnya turunnya ya. Yang keempat kita harus mencari
keadaan yang ada pasien misalnya adakah infeksi menular seksual ya, IMS ya. Jadi kita bekerja sama dengan teman-teman dari dermatovenerolog ya, spesialis kulit dan kelamin itu untuk mencari kira-kira pasien ini ada enggak ya penyakit yang karena tadi itu kenapa karena terkait penularan terbesar adalah dari seksual ya, sehingga penyakit menular seksual juga harus dicari pada pasien ini. Siapa tahu ada dan itu harus diobati. Kalau enggak jadi faktor risiko ya gitu ya untuk menjadi penyakit yang lebih berat ya. Setelah itu adalah baru kita mulai ARV-nya ya. ARV itu Oh iya, sorry. Obatnya khusus untuk virus itu namanya ada ARV namanya, antiretroviral ya. Retroviral adalah golongannya HIV itu ya. Anti berarti melawan antiretroviral. Cuma ARV ini sifatnya adalah hanya menekan virus untuk tidak berkembang biak ya. Jadi dia nanti akan mati-mati sendiri gitu ya. Jadi virus HIV itu bukan makhluk yang tidak mati, mati ada umurnya ya. Umurnya tidak panjang ya. Mungkin hanya 6 jam saja kalau dia belum masuk ke tubuh kita, belum nyampe ke belum ketemu CD4, dia akan mati ya. Dalam waktu 6 jam. Kalau sudah masuk ke CD4, dia kira-kira umurnya 1,5 jam kalau dia tidak bisa berkembang ya. Jadi ada umurnya Dr. Onti ya. Cuma karena jumlahnya 2M tadi itu ya. Iya. Mematikan 2M itu tidak mudah, perlu waktu panjang ya sedikit ya. Nah, jadi ARV diberikan kepada pasien sekarang banyak di Indonesia sudah tersedia lengkap dan obatnya itu adalah free, gratis dari pemerintah. Kalau mau beli ya lumayan itu ya, 1 bulan harganya sekian ratus ribu sampai sekian juta ya. Itu diminum setiap hari di jam tertentu yang sudah ditetapkan sebagai bentuk obatnya apa nanti ya. Minimal sekali sehari dan itu on time ya. Misalnya katakanlah minumnya jam 7, maka ya jam 7 terus ya. Itu jam 7, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang ya. Kenapa? Karena sifatnya hanya mencet virusnya aja. Begitu waktunya habis, obatnya hilang dari tubuh kita. Ya, kalau nanti yang mencet belum datang ya ini lepas ya. Lepas itu satu aja jadinya sekian ratus ribu virus gitu ya. Jadi harus on time, nggak boleh maju atau mundur gitu ya. Kemudian setelah ARV diberikan, maka berikutnya adalah kalau ini tim ya, kita perlu melibatkan teman-teman dari kesehatan jiwa ya, karena pasien-pasien yang terinfeksi HIV itu bisa mengalami gangguan psikologis ya, bisa karena menerima berita itu ya, dia kan tidak siap loh. Saya enggak tahu kok bisa ketularan, atau kenapa kok saya dok yang ketularan, kok enggak yang lain gitu kan. Denial gitu ya. Itu perlu pendampingan psikolog atau psikiater ya. Kemudian juga bisa saja HIV itu sudah menjalar ke otak pasien sehingga mengganggu sistem kognitifnya dan sebagainya, perilakunya, dan itu juga perlu pendampingan atau terapi dari teman-teman psikiater ya. Atau mungkin pendampingan karena keluarganya menolak ya. Jadi harus membesarkan hatinya supaya dia tetap menerima kondisinya dan mau minum obat ya, gitu ya. Support sistemnya harus bagus ya. Kemudian masih panjang ya. Jadi berikutnya adalah yang juga tidak kalah penting adalah notifikasi pasangan ya. Jadi kalau ada pasien yang sudah punya pasangan, terutama pasangan tetap ya, baik itu terikat perkawinan atau tidak ya, itu harus disampaikan bahwa si pasien itu positif HIV-nya ya. Bukan berarti kita membocorkan aib seseorang, bukan ya. Tapi tujuannya adalah supaya tidak menulari pasangannya ya. Kalau perlu pasangannya dites ya. Dites juga, kalau negatif gimana caranya supaya tidak menulari pasangannya ya. Ada beberapa cara ya. Kalau positif ya sama-sama diobati begitu ya. Ya. Terus berikutnya apa lagi ya? Yang penting lagi setelah notifikasi pasangan adalah ini, kalau pada ibu wanita usia subur ya, itu harus perencanaan kehamilan. Gitu ya. Kenapa demikian? Karena kalau dia berpotensi hamil ya, itu ada syaratnya.
supaya dia jangan hamil dulu ya. Karena setelah minum ARV pun potensi untuk menulari bayinya itu tetap besar, tetap ada. Ya. Sekian persen ada. Ya tetap itu ada. Apalagi kalau tidak minum sama sekali ya. Kemudian nanti berhubungan dengan cara persalinannya ya. Apakah harus seksio ya? Apakah bisa persalinan normal lewat pervagina gitu ya. Itu yang menentukan dokternya, kira-kira ada syarat tertentunya ya. Kemudian nanti kalau seperti itu terjadi, maka bayinya juga harus ada obatnya ya. Obatnya ada profilaksisnya supaya tidak menulari si bayi itu ya. Profilaksis ini pencegahan ya? Pencegahan ya. Pencegahan penularan. Meskipun itu juga tergantung nanti ya, tergantung dari ibunya saat hamil itu kira-kira bagaimana virusnya gitu ya. Sehingga sekarang ya screening HIV itu ditetapkan oleh pemerintah untuk semua ibu hamil ya. Sekarang gitu ya, hepatitis B, sifilis, HIV ya. Semua tujuannya bukan nyari-nyari aibnya orang, bukan ya, pemerintah itu tidak begitu, tapi gimana supaya ketemu dini ya. Sehingga nanti tidak menulari bayinya gitu ya. Karena hepatitis B kalau mulai dari bayi, kejadian sirosis hepatoselular karsinoma kan jadi tambah besar ya. HIV kalau bayi sudah kena, bayangkan ya. Kalau dewasa baru kena ya enggak apa ya, artinya tanda petik tidak apa. Tapi kalau ini masih bayi sudah HIV itu kan rasanya gimana gitu ya. Tidak berdosa ya, ya gitu lah istilahnya ya. Nah, itu kira-kira apa langkah-langkah paket apa yang diberikan pada pasien HIV yang menghendaki pengobatan. Jadi paketnya banyak ya. Jadi tidak simpel, tidak datang minum obat selesai ya. 5 hari minum obat terus sehat lagi, tidak begitu ya. Jadi panjang ya. Susah memang ya. Yang diobati yang obati juga susah ya. Artinya bahwa karena obatnya juga tidak simpel, perlu waktu seumur hidup, maka yang paling penting apa, Dr. Ranti? Jangan sampai kena HIV. Itu yang paling penting ya. Nah, itu kita bisa menghindari terkena HIV, maka semuanya kan menjadi lebih mudah gitu ya. Ya. Berarti memang penanganan orang dengan HIV dan AIDS ini memang sangat komprehensif dan holistik ya dok. Betul sekali. Kerjasama antar unit-unit juga ya, tadi dari dokter paru juga ya dok ya, kemudian dari dokter kulitnya juga, dokter kelamin ya dok ya. Psikiater tokoh agama, tokoh masyarakat juga. Nah, ini kembali ke saya jadi ingat nih hari AIDS tanggal 1 Desember ini, itu temanya adalah Let Communities Lead. Jadi biarkanlah masyarakat itu tiap tahun ganti-ganti Dr. Ranti ya. Temanya itu. Tahun ini adalah Let Communities Lead. Jadi artinya biarkanlah masyarakat yang memimpin penanganan HIV ini. Bukan berarti masyarakat itu ngasih obat itu enggak, itu bukan ya. Tapi masyarakat mendorong bagaimana supaya bisa mencegah terkena HIV untuk masyarakat, untuk komunitas itu ya. Kemudian kalau ada, segera dites. Kemudian segera diminta untuk datang ke pelayanan kesehatan yang melayani HIV untuk segera diobati. Kemudian menghindari stigma. Jadi jangan menstigma, ya, mendiskriminasi pasien-pasien itu di tengah masyarakat. Kemudian mensupport ya, supaya pasien-pasien itu bisa tetap nyaman menjalani hidupnya ya. Tidak dibenci orang, tidak gitu ya. Makanya itu masyarakat yang disuruh memimpin, karena kalau pemerintah terus mungkin tidak nyampe ke sanubari, tapi kalau masyarakat sendiri itu akan lebih nyampe ke kita ya. Dan itu seperti kita menganggap bahwa semua orang kan peduli pada pasien ini gitu ya. Jadi bukan hanya pemerintah atau petugas kesehatan saja yang peduli kepada mereka gitu ya. Gitu. Dibutuhkan support system terutama dari masyarakat itu sendiri ya dok ya. Karena memang masih banyak di masyarakat dok yang stigma negatif seperti ini. Jadi merasa didiskriminasi gitu dari masyarakat. Jadi kalau dari penjelasan dokter ini bisa saya kasih tagline sedikit ya dok ya. Jadi cukup jauhi penyakitnya tapi jangan orangnya gitu ya dok. Betul sekali, itu setuju. Baik dok. Nah ini yang paling penting dan dari penjelasan dokter nih, mungkin dokter Didi mau kasih bagaimana upaya-upaya pencegahan dok untuk sobat sehat yang ada di rumah. Ya, jadi
pertama yang jelas tadi itu ya, bahwa kita yang paling baik adalah mencegah supaya tidak terkena HIV, itu yang penting ya. Yang kedua adalah peluang utama adalah hubungan seksual ya. Artinya bagaimana kita melakukan hubungan seksual yang benar ya. Yang benar itu kan macam-macam ya, misalnya ya, yang sesuai dengan agama, melalui lembaga perkawinan, kemudian tidak bergonta-ganti pasangan ya. Kemudian kalaupun tidak melakukan sembarangan dan sebagainya, itu yang penting ya. Jadi kalau secara seksual ada singkatannya atau nanti A, B, C, D ya. A itu abstinence ya. Kalau memang dia bisa ya jangan melakukan hubungan seksual yang tidak sah ya, yang tidak resmi atau tidak terikat pada perkawinan gitu misalnya, atau hanya pada satu pasangan tertentu gitu ya. Jadi abstinence itu kalau bisa tidak melakukan hubungan seksual kalau memang dia belum punya pasangan yang tetap dan belum menikah gitu ya. B. Yang kedua, kalau misalnya sudah kadung punya pasangan gitu ya, itu be faithful ya. B itu be faithful. Jadi setialah dengan pasangannya. Jangan bergonta-ganti pasangan yang lain. Jadi kalau sekarang dengan si A punya pasangan A, kemudian bosan ganti yang B ya. Nanti malam ganti lagi C itu ya. Jadi setialah ya, be faithful ya. Kalau A tidak bisa, B tidak bisa setia itu ya. Misalnya. Yang C ya. Seksual pakailah kondom ya. C kondom ya. Memang beberapa waktu yang lalu ada kontroversi tentang kondom, tapi dari sisi ilmu ya, dari sisi yang kita ingin mencegah transmisi, maka penggunaan kondom itu diperlukan ya. Karena satu-satunya cara mengamankan pasien tertular HIV dari hubungan seksual itu ya pakai kondom itu ya. Jadi kalau A nggak bisa, B nggak bisa, C baru pakai kondom itu ya. Setelah itu D ya, mencegah dengan minum obat ya, ada profilaksis, ada gitu ya. Jadi kira-kira begitu Dr. Ranti. Kalau yang paling baik mencegah, jangan sampai kita tertular. Makanya berperilaku yang tidak berisiko ya untuk mendapatkan. Dan kita harus tahu bahwa HIV itu pada saat awal tidak ada gejala ya. Jadi anggap saja orang lain itu adalah HIV positif gitu ya, supaya kita takut sendiri ya, kecuali kalau sudah pasangan resmi ya gitu ya. Apapun ya, HIV itu tidak hanya pada masyarakat atau individu yang berperilaku negatif ya terhadap ya, tapi pada orang kalangan semua bisa terkena ya. Dokter pun juga ada, kemudian dari guru juga ada, tokoh agama juga ada. Semua kalangan itu bisa terkena HIV dengan berbagai cara ya. Bukan saya menuduh, enggak, bukan. Tapi caranya itu macam-macam. Ada yang karena tertular, ada yang karena yang dia tidak ketahui sebabnya ya. Padahal dia tidak melakukan tindakan perilaku apapun, banyak seperti itu ya. Jadi artinya bahwa kita harus menganggap bahwa berpotensi, semua orang itu berpotensi untuk terkena HIV ya. Tapi jangan itu sebagai pembatasan kita untuk tidak bergaul dengan orang lain ya. Jadi tetap hati-hati ya. Baik, wah menarik banget nih pembahasan kita hari ini tentang AIDS. HIV ya. Baik, gak kerasa ya Sobat Sehat yang ada di rumah, kita sudah tiba di penghujung acara ya, bahwa podcast Sapa Sehat kali ini harus berakhir. Nantikan episode-episode selanjutnya di podcast Sapa Sehat di channel YouTube UMM Hospital selanjutnya ya. Apabila Sobat Sehat semuanya masih ada pertanyaan nih tentang topik yang kita diskusikan, jangan lupa silahkan drop komentar ya, ajukan pertanyaan di kolom komentar YouTube. Atau bisa support kita dengan cara klik like, kemudian subscribe dan share ke kerabat dekat atau teman-teman supaya dapat wawasan tentang ilmu kesehatan berikutnya. Jangan lupa, Dr. Ranti, ya, Dok, datang ke rumah sakit UMM ya, Dok, di klinik HIV. Betul, ya, klinik HIV kita sudah komprehensif dan holistik ya, Dok, untuk penataan pelaksanaannya. Baik nih.
Dokter, kira-kira jika sobat sehat yang ada di rumah mau periksa nih ke rumah sakit UMM, khususnya ke Poli Dokter Didi, kira-kira dokter Didi bisa ditemuin kapan nih? Monggo silakan ya. Jadi insya Allah RSUM siap menerima kedatangan teman-teman semua atau yang mau berkonsultasi tentang HIV. Tapi kalau mau ketemu saya praktek hari Senin dan Kamis jam 3 sore ya. 3 sampai jam 4 sore ya. Monggo kalau mau ketemu saya langsung monggo pada jam itu, atau pada teman-teman yang lain monggo, karena pelayanan HIV bisa di mana saja di RSUM. Nanti akan diarahkan ya, oleh petugas mau kemana gitu ya. Silakan, yang penting datang aja dulu lah ya. Yang penting itu ya. Catat ya sobat sehat, Senin dan Kamis jam 3 sore ya dok ya. Itu di Poli penyakit dalam. Baik. Ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Didi atas kesediaannya untuk hari ini. Baik, kami, saya Dr. Ronti dan Dr. Didi, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.